Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum. Hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Akhirnya Hasto Kristianto muncul ke publik setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terlibat kasus yang menyangkut Harun Masiku. Dalam video tadi, Hasto Kristianto menyampaikan bahwasanya dirinya dan juga PDI Perjuangan merespon atas tindakan KPK yang menetapkan dirinya menjadi tersangka, dan juga
PDI Perjuangan dan juga Hasto Kristianto ini tentunya menghormati keputusan dari KPK, karena Pak Hasto Kristianto ini taat hukum. Jadi sebagai warga negara yang taat hukum, ya, mau tak mau harus menghormati keputusan dari KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dan juga Pak Hasto Kristianto juga akan menghadapi ya intimidasi yang bersifat formal maupun di luar formal. Jadi telah menyiapkan strategi untuk melawan intimidasi baik itu secara struktur formal maupun non formal pun PDI Perjuangan dan juga Pak Hasto Kristianto siap untuk melawan hal itu semuanya. Menurut apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ini, mungkin ya Pak Hasto Kristianto dijadikan tersangka, di antaranya adanya kritik keras dari Pak Hasto Kristianto. Dan juga Pak Hasto Kristianto menyampaikan tak usah takut, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Negara kita adalah negara demokrasi, siapapun boleh untuk menyuarakan kebenaran menurut pandangannya masing-masing. Dan juga kita semua menunggu-nunggu seperti apa nanti rencana PDIP untuk merespon lagi ya kasus yang menimpa Pak Hasto Kristianto ini. Kita nantikan kelanjutannya respon dari PDIP dan juga Pak Hasto Kristianto.